Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Junifa dengan NIM 2411028. Di sini saya akan membahas terkait riba untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI MPD. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu definisi riba. Seperti yang kita ketahui bahwa riba secara bahasa kelebihan atau tambahan, sedangkan secara istilah riba merupakan tambahan yang diambil dari transaksi pada jual beli atau pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Larangan ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat 275 sampai 281 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian dalam kegiatan transaksi. Poin yang kedua yaitu dasar-dasar riba. Larangan riba memiliki beberapa dasar utama yang bersumber dari ajaran Islam. Dasar yang pertama berasal dari Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dasar yang kedua yaitu terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa riba dilarang karena dapat merugikan dan menzolimi pihak lain. Selain itu, beberapa ulama juga bersepakat bahwa perbuatan riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi. Poin yang ketiga yaitu macam-macam riba. Beberapa ulama bersepakat membagi riba menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu riba qard. Riba yang terjadi ketika pinjam meminjam, yaitu pemberi pinjaman mensyaratkan dengan adanya tambahan pembayaran di luar pinjaman. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu yang terjadi ketika seseorang tidak mampu membayar hutang di waktu yang telah ditentukan sehingga jumlah pinjaman bertambah. Yang ketiga, riba fault, yaitu riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis pada jumlah atau takaran yang berbeda. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi dalam penundaan waktu pembayaran pada pertukaran barang ribawi sehingga menimbulkan pembayaran tambahan. Macam-macam ini dijelaskan untuk membantu umat Islam memahami larangan-larangan bentuk transaksi dan membantu memahami transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Poin yang keempat yaitu riba dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, praktik riba sangat diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dalam transaksi. Larangan ini didasarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 dan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu riba dalam transaksi masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, praktik riba sering muncul ketika transaksi keuangan seperti pinjaman online, kartu kredit, dan pinjaman berbunga yang mensyaratkan tambahan pokok dari jumlah pinjaman. Yang keenam, riba dalam transaksi perbankan. Dalam transaksi perbankan, riba sering dikaitkan dengan penerapan bunga dalam pinjaman atau simpanan. Dalam kajian fikih, tambahan tersebut termasuk riba karena
dapat memberikan keuntungan tanpa adanya pertukaran atau barang yang seimbang. Oleh karena itu, umat Islam berusaha menghindari sistem pelayanan keuangan perbankan dan beralih menggunakan sistem berbasis syariah. Sebagai alternatif, lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil jual beli dan kerjasama usaha yang sesuai dengan ajaran fikih agar transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketujuh yaitu riba dalam transaksi kredit. Dalam transaksi kredit, riba muncul dalam bentuk tambahan atau bunga yang harus dibayar peminjam melebihi jumlah pinjaman. Dalam kajian fikihnya, tambahan tersebut termasuk riba karena kita memberikan keuntungan kepada pihak pinjaman tanpa melakukan transaksi yang adil. Poin yang ke-8 yaitu riba dalam pinjaman online dan pay later. Dalam perkembangan teknologi saat ini, praktik riba dapat ditemukan dalam layanan pinjaman online dan pay later yang memberikan kemudahan untuk memperoleh dana atau sistem pembayaran secara cicilan. Namun, banyak kasus terdapat bunga, biaya tambahan, dan denda keterlambatan yang membuat jumlah pembayaran lebih besar daripada jumlah pinjaman. Dengan demikian, hal itu dapat memberatkan pihak peminjam dan dapat menimbulkan masalah keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.